Bab 81 Meninggalkan Gunung. Chen Hai menatap dadanya, dan keputusasaan menyelimutinya. Dadanya menganga, darah menyembur keluar, bahkan dengan kekuatan hidupnya yang kuat, dia tidak bisa bertahan hidup. Tidak, dia mencengkeram dadanya, tidak ingin mati. Setelah berlatih seni bela diri selama lebih dari 30 tahun, fisiknya jauh melampaui orang biasa, dan inderanya sangat tajam. Dia menyadari era ini sangat cocok untuknya. Sekarang, dengan dunia yang mengalami perubahan dramatis dan buah-buahan misterius yang terus bermunculan, dia dapat menggunakannya untuk berevolusi, mendorong Xing Yi Quan ke alam tertingginya. Lalu, siapa yang bisa mengalahkannya? Xing Yi Quan dulunya sulit dipelajari, tetapi sekarang berbeda. Selama tubuhnya terus berevolusi, dia akan melepaskan semua rahasia legendaris Xing Yi Quan. Matanya redup, dipenuhi penyesalan dan ketakutan akan kematian yang tak berujung, dan dia roboh, mati seketika. Ling Emas dan Badak Putih menatap Chu Feng dengan ngeri, ragu untuk menyerang. Di belakang mereka, ratusan binatang aneh bergerak dalam keributan, mereka semua merasakan betapa menakutkannya manusia ini. Chu Feng berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya. Jurus tinju iblis banteng perkasa memang misterius, semakin dia mempelajarinya, semakin banyak yang dia peroleh. Huang Niu pernah berkata bahwa jika rangkaian teknik tinju ini dipraktikkan secara konsisten, itu akan bermanfaat seumur hidup. Saat itu, Chu Feng tidak sepenuhnya mempercayainya, karena dia telah menguasai ke-9 bentuk teknik tinju Raja Iblis Banteng dan merasa tidak ada lagi yang perlu dipelajari. Setelah pertempuran sengit, dia akhirnya mengerti bahwa Huang Niu tidak berbohong kepadanya, teknik tinju ini luar biasa. Setelah tubuhnya berevolusi, dia secara alami meregangkan anggota tubuhnya dan melayangkan pukulan sesuka hati, mengalami sensasi yang sama sekali baru, kekuatan jejak tinjunya telah meningkat pesat. Baru saja, tinjunya seperti tanduk Raja Iblis Banteng, tak terkalahkan dan sangat tajam. Jejak tinju kanannya menembus perisai dan mengiris tubuh Chen Hai. Pada saat itu, dia merasa tinjunya lebih tajam dari pisau, arus panas misterius menyelimuti tinjunya, mampu memotong semua materi dan menembus semua rintangan. Ia menyadari bahwa jurus tinju iblis banteng perkasa itu mendalam dan tak terduga, tekniknya mendekati Dao, layak untuk terus dieksplorasi dan dipelajari dengan cermat. Chu Feng mengambil mayat Chen Hai, menggeledah tubuhnya, menemukan sebuah alat komunikasi, dan menemukan sebuah buku kecil tua. Penjelasan sejati Xing Yi Quan, gumamnya dengan sedikit bersemangat. Ia sudah merasakan bahwa teknik tinju ini luar biasa, sangat kuat. Yang terpenting, itu adalah buku panduan tinju manusia, yang sangat ia idamkan. Sayangnya, buku ini tidak membahas rahasia tertinggi Xing Yi Quan, keluh Chu Feng. Buku panduan tinju ini konvensional, berisi metode pelatihan Xing Yi Quan, tetapi hanya menyebutkan 12 bentuk secara singkat, hanya sekilas. Adapun diagram 12 bentuk, tidak ada satupun. Chu Feng menyimpan buku panduan tinju itu, menyimpannya untuk referensi nanti. Dengan jurus tinju iblis banteng perkasa di tangan, tidak mendapatkan 12 bentuk Xing Yi Quan bukanlah masalah besar. Aura mengerikan menyelimuti udara, dan ratusan binatang buas bergerak, meraung, siap menyerang kapan saja. Ling Emas dan Badak Putih telah diam-diam mundur, bersembunyi di balik kawanan, memberi perintah. Chu Feng tak gentar, mendekati tanaman merambat perak,
ada artefak yang sangat penting yang belum dia simpan. Tanaman merambat perak itu layu, dan dengan sentuhan lembut, seketika berubah menjadi bubuk, jatuh ke tanah dengan cepat. Sungguh ajaib, tanaman itu mekar sebentar sebelum kembali diam. Di tanah, akar-akar perak semuanya telah berubah menjadi bubuk. Lenyap sepenuhnya hanya dengan sentuhan ringan. Chu Feng mengambil kotak batu itu, sedikit terkejut. Tanah eksotis di dalamnya telah hilang, kusam dan tidak dapat dibedakan dari tanah biasa. Dia memperhatikan pegunungan itu juga tidak normal, benar-benar kering, esensi bawah tanahnya telah terkuras. Di telapak tangan Chu terdapat biji seputih salju, bulat sempurna, penuh vitalitas, seolah berdenyut dengan kehidupan, bernapas. Dia merasa bahwa menumbuhkan benih ini akan jauh lebih sulit, karena benih ini luar biasa dan membutuhkan sejumlah besar tanah eksotis. Putih salju dan sebening kristal, tak tersentuh debu, begitu indah. Akankah benar-benar tumbuh menjadi gadis mistik 9 langit di lain waktu? Chu Feng merasa tenang, tidak takut pada binatang buas di sekitarnya. Dia meletakkan benih itu di dalam kotak batu dan membawanya bersamanya. Dia terkejut. Dua penguasa binatang buas yang ganas itu memanggil lebih banyak binatang buas. Raungan terus terdengar dari pegunungan di dekatnya, dan bumi sedikit bergetar. Tidak heran mereka tidak terburu-buru menyerang, mencoba untuk mengalahkannya dengan gelombang binatang buas. Chu Feng bergerak, bertekad untuk menerobos pengepungan. Pukulan tinjunya dilepaskan seperti pedang yang tak terkalahkan, menembus semua rintangan dan menerobos semua penghalang. Bang! 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 Pukulan tinjunya sangat menakutkan. Beberapa pukulan pertama menembus satu demi satu binatang buas raksasa, tidak meninggalkan siapapun di jalannya yang tak terhentikan. Namun, ini seperti mengaduk sarang lebah. Saat darah binatang buas berceceran, ratusan binatang buas mengamuk, menyerbu maju tanpa rasa takut. Terutama dengan raungan yang lebih keras bergema dari kejauhan. Bahkan dengan kekuatan Chu Feng yang luar biasa, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Sekumpulan binatang buas muncul, tanpa takut mati, mengerumuninya. Bahkan dengan kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Awalnya dia berpikir dia bisa memberi contoh kepada beberapa dari mereka, bahwa membunuh beberapa binatang buas raksasa akan membuat mereka jera. Tanpa diduga, kelompok binatang buas ini menjadi gila, meraung, mengguncang gunung dan hutan, melepaskan kekuatan gabungan mereka untuk membunuhnya. Wosh! Chu Feng melompat, melayang di udara, menerobos kerumunan binatang buas, menuju badak putih dan ling emas, menargetkan dua penguasa wilayah ini. Raungan. Di bawah sinar bulan, badak putih mengamuk, matanya menyala dengan nafsu akan benih seputih salju. Meskipun waspada terhadap pria itu, ia bertekad untuk bertarung sampai mati saat ia menyerbu. Boom! Serangan brutal. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada binatang buas lain di daerah itu yang dapat menandingi kekuatannya, dengan mudah menghancurkan dinding gunung. Dengan evolusi lebih lanjut, ia akan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Gedebuk. Gedebuk tumpul mengguncang hutan. Wajah badak putih itu meringis kesakitan, rasanya seperti menabrak gunung suci, tanduk dan kepalanya hampir terbelah. Dan yang benar-benar menghentikannya hanyalah kepalan tangan manusia. Ia mulai mundur, meraung dan memanggil lebih banyak binatang buas untuk menyerangnya. Chu Feng mengerutkan kening. Binatang buas di dekatnya bergegas maju,
mengelilingi badak putih dan melindunginya. Ling emas, yang selalu sulit ditangkap, telah mundur ke kejauhan, memerintahkan binatang buas lainnya untuk menyerang Chu Feng. Ini tidak baik. Ekspresi Chu Feng berubah serius. Pegunungan bergetar saat lebih banyak binatang buas raksasa menyerbu maju, menutupi seluruh lereng gunung dalam kawanan yang padat dan luar biasa. Kau pikir kau bisa menahanku di sini? Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa melawan dan keluar. Chu Feng bergerak secepat kilat, setiap pukulannya memercikkan darah binatang buas. Dia menatap badak putih itu, bertekad untuk membunuh binatang buas yang dominan dan menek. Akan otoritasnya, badak putih itu mundur, tetapi ukurannya yang besar membuat pergerakannya sulit di antara gerombolan binatang buas yang padat, dan Chu Feng akhirnya mendekat. Mata badak putih itu tanpa ampun, dan cahaya putih memancar dari tubuhnya. Karena tidak mampu menghindar dalam konfrontasi langsung ini, ia mengamuk, menyerang Chu Feng dengan ganas. Ia lebih kuat dari Chen Hai, tetapi tekniknya sedikit kurang. Namun, ia memiliki jurus mematikan untuk mengimbanginya. Dengan desisan, tanduknya memancarkan cahaya putih, seperti pedang tajam, menebas. Chu Feng menghindarinya, tidak terkena serangan langsung. Cahaya putih itu menyapu langit, membelah 3 binatang raksasa secara berurutan, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Melihat ini, Chu Feng tidak berani lengah. Dia menggunakan teknik pernapasan khusus, dikombinasikan dengan tinju iblis banteng, untuk menghadapi cahaya putih itu secara langsung, kali ini tanpa menghindar. Bang! Cahaya putih itu menghilang. Badak putih itu ketakutan. Di daerah ini, penguasa lain hanya bisa menghindar ketika melihatnya menggunakan jurus ini, tidak berani menghadapinya secara langsung. Hari ini, ia telah bertemu dengan monster. Bang bang bang. Chu Feng mengayunkan tinjunya berulang kali, menyerang badak putih itu. Makhluk raksasa itu dipenuhi retakan sebelum meledak dan mati di tempat. Daerah itu segera dilanda kekacauan. Hancurnya badak putih itu memiliki efek jera yang kuat pada binatang buas lainnya. Meong, Ling emas itu memerintahkan gerombolan binatang buas untuk melanjutkan serangan mereka. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau membunuhku dan mendapatkan benih seputih salju itu. Chu Feng menatapnya. Ling itu waspada, bersembunyi di puncak bukit ratusan meter jauhnya, tidak berani mendekat. Di dekatnya, sekawanan binatang buas menyerbu, pemandangan yang mengerikan, banyak pohon besar patah, dan area itu dipenuhi bayangan binatang. Chu Feng tersentak. Jika dia terjebak dalam gerombolan binatang buas, bahkan dengan kekuatannya, dia kemungkinan besar akan mati, kekuatannya pada akhirnya akan habis. Kilatan dingin muncul di matanya, dan dia tiba-tiba melompat, melayang ke pohon besar yang belum tumbang. Menggunakannya sebagai tumpuan, dia kemudian melompat ke arah pohon besar lainnya. Dia menempuh puluhan, bahkan ratusan meter dalam satu lompatan, sebuah prestasi yang menakjubkan. Bulu Ling itu berdiri tegak, dan ia berbalik untuk pergi. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa, ia tidak percaya orang itu bisa mengejarnya. Ia adalah yang tercepat di hutan ini, jauh melampaui binatang buas lainnya. Namun, rasa takut segera menyelimutinya. Manusia di belakangnya semakin mendekat, ia terlalu cepat, hampir berhasil mengejarnya. Swoosh! Chu Feng mengayunkan pergelangan tangannya, dan pedang pendek hitam itu melesat seperti kilat. Asteris tut, asteris, 100 meter jauhnya,
darah berceceran dari tubuh Ling itu. Ia mengeong dengan menyedihkan, matanya memerah saat menatap Chu Feng dengan ganas. Ekornya, tertusuk pedang pendek hitam, telah putus. Meong, ia meraung marah, dan binatang-binatang di sekitarnya menyerbu ke arah Chu Feng. Bersamaan dengan itu, ia melompat menuruni puncak gunung yang curam. Kucing adalah ahli panjat tebing, dan bahkan di tebing curam, ia bergerak dengan mudah. Kau tidak bisa lolos. Chu Feng meraung, mencapai puncak gunung, mengambil pedang pendek, meraih sulur, dan terjun ke bawah. Meong, Ling emas itu meraung marah. Terperangkap di kaki gunung, ia tidak bisa melepaskan diri dari manusia yang menakutkan itu. Ia meraung, berbalik menyerang, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat mengelilingi Chu Feng, meninggalkan bayangan di belakangnya, menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Pria dan kucing itu terlibat dalam pertempuran sengit, Ling itu bahkan lebih kuat daripada badak putih. Dimanapun cakar kucing itu melewati, bebatuan hancur seperti teh. Meskipun berukuran kecil, tulang dan ototnya seperti tembaga dan besi, mampu menghancurkan batu-batu besar seberat puluhan ribu kilogram, sungguh menakutkan. Sayangnya, ia bertemu Chu Feng. Setelah puluhan kali bertukar serangan, Chu Feng memukul kepalanya dengan satu pukulan, membuatnya terpental dan tidak pernah bangkit lagi. Chu Feng berbalik dan pergi, merasakan bahaya. Suasana di daerah ini tidak normal, semua binatang buas mengamuk, dan burung-burung raksasa mulai muncul di langit. Dia memacu kecepatannya hingga batas maksimal, bergegas ke kejauhan. Gunung-gunung bergetar hebat, disertai dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Meskipun dia telah melaju lebih dari 10 mil jauhnya, Chu Feng masih merasakan sedikit kegelisahan. Dia menoleh ke belakang dan melihat makhluk kolosal, setinggi gunung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Makhluk macam apa itu? Seekor binatang raksasa, bersisik emas, meraung saat muncul dari kabut dan menyerbu ke arah mereka. Wosh! Chu Feng pergi tanpa menoleh ke belakang, tidak ingin melawan makhluk misterius itu. Akhirnya, dia keluar dari pegunungan purba. Itu makhluk dari kedalaman ruang terlipat. Dia menunggu lama di pintu keluar, tetapi makhluk menakutkan bersisik emas itu tidak mendekat. Chu Feng melangkah pergi. Dalam perjalanan, dia memeriksa komunikator Chen Hai dan menemukan seseorang bernama Mu dan Su Wanyi di antara kontak. Chu Feng mendengus dingin, dan dengan gerakan kuat, komunikator itu berubah menjadi debu, berhamburan tertiup angin. Dia menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Namun, sebelum tidur, dia tersenyum aneh dan menghubungi komunikator Huang Niu. Huang Niu mungkin sedang tidur, setelah dibangunkan, dia langsung menutup telepon, menunjukkan temperamen yang cukup buruk. Chu Feng terus berusaha dan menelepon lagi. Huang Niu marah dan menutup telepon lagi, tetapi kali ini membalas dengan teks berisik. Chu Feng menggertakkan giginya karena marah, orang ini benar-benar sombong. Dia berpikir sejenak dan membalas dengan 4 kata, berakar dan bertunas. Dia tidak mengatakan, mekar, karena dia takut Huang Niu tidak akan mempercayainya. Jika tidak, mungkin dia tidak akan begitu cemas. Kemudian, Chu Feng bersiap untuk tidur. Di tempat lain, mata sapi kuning itu melebar. Ia tiba-tiba duduk, dengan panik mencakar alat komunikasinya, mencoba menghubungi Chu Feng. Tetapi Chu Feng mengabaikannya, menolak untuk menjawab. Tanpa gentar,
Ia mencoba lagi, hanya untuk menemukan Chu Feng telah dengan tegas mematikan ponselnya. Sapi kuning itu mengamuk, marah dan ingin mengumpat, melompat dan melenguh tanpa henti. Dalam pertempuran antara manusia dan sapi ini, Chu Feng jelas telah menang. Malam itu, sapi kuning itu tidak bisa tidur sedikit pun, hatinya sakit karena rindu, berharap bisa segera kembali. Terutama pikiran bahwa ia baru saja berpisah dari Chu Feng, dan benih itu sudah tumbuh. Ia sangat marah hingga ingin menendang, menggertakkan giginya, semua rasa kantuk hilang. Akhirnya, ia menarik Zhou Quan ke atas, mencegahnya tidur, menemaninya dalam kesusahannya. Zhou Quan, yang tersiksa hampir sepanjang malam, menjadi tidak sabar dan bersembunyi bersama lembu hitam besar itu. Kali ini, lembu kuning langsung menghampiri lembu hitam besar itu, melenguh tanpa henti, mengomel dan menolak membiarkannya tidur. Anak sapi kecil, apakah kau ingin dipukuli? Mengapa kau tidak tidur? Jangan menyeretku ikut. Lembu hitam besar itu meraung. Mo, lembu kuning, mengabaikan omelan lembu itu, menggonggong di depan lembu hitam besar itu, berbicara tanpa henti. Anak sapi kecil, apakah kau lelah hidup? Mo. Bab 82 Peningkatan Kekuatan yang Besar. Setelah tidur nyenyak semalaman, Chu Feng terbangun dengan perasaan segar. Aku ingin tahu bagaimana tidur si sapi kuning. Dia tersenyum, tetapi tidak berani menyalakan komunikatornya. Setelah mencari cukup lama, dia akhirnya menemukan mata air pegunungan, segera berjalan ke sana, melepaskan semua pakaiannya, dan melangkah ke air yang jernih dan sejuk. Sangat menyegarkan. Dia sedikit lelah setelah pertempuran sengit semalam, dan karena sudah larut malam, dia belum menemukan air dan baru sekarang dia membersihkan diri. Seharusnya ini awal musim dingin, tetapi sekarang pegunungan dan hutan rimbun dan tumbuh-tumbuhan hijau subur, dan suhunya cukup tinggi, hampir seperti musim panas. Setelah perubahan dramatis di dunia, semuanya tidak dapat dinilai dengan standar normal. Setelah sekian lama, Chu Feng bangun, membersihkan darah binatang dan kotoran yang dikeluarkan selama evolusinya, dan segera merasa segar dan rileks. Dia melangkah keluar dari air, bermandikan cahaya pagi, dan kulitnya memiliki kilau kristal dan aroma khusus. Chu Feng tahu bahwa ini adalah tanda unik dari kesucian fisik, dengan evolusi yang berkelanjutan, dia akan melangkah lebih jauh lagi di jalan ini. Aku harus berhati-hati di depan orang banyak, agar tidak diperhatikan, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Dia melemparkan pakaian kotornya ke air mata air, mencucinya sebentar, dan menjemurnya. Dia berganti pakaian baru, menghadap matahari terbit, dan mulai berlatih teknik pernapasan khususnya, yang dia lakukan setiap hari tanpa gagal. Hah! Seru Chu Feng terkejut. Dia baru saja mulai ketika dia merasa seolah-olah berada di dalam tungku, diselimuti cahaya keemasan, merasa sangat panas. Dia bisa melihat bahwa cahaya pagi sangat terang, jatuh ke tubuhnya. Api menari-nari di tubuhnya, situasinya sangat aneh. Sinar matahari tampak beberapa kali lebih intens, mengalir melalui pori-porinya. Apa yang terjadi? Chu Feng tercengang, rasanya sangat intens. Dia melanjutkan, menemukan bahwa efek teknik pernapasan lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat panas, dan kulitnya memancarkan cahaya keemasan. Pada akhirnya, dia menjadi benar-benar linglung, karena dia diselimuti cahaya keemasan.
Chu Feng yakin bahwa teknik pernapasan itu bahkan lebih menakjubkan, jauh lebih efisien dari sebelumnya. Dia takjub, jika dia terus seperti ini, hanya dengan berlatih teknik pernapasan khusus ini setiap hari dapat terus meningkatkan fisiknya. Dia tidak berhenti, sepenuhnya membenamkan dirinya di dalamnya. Cahaya keemasan mengalir dari pori-porinya, daging dan darahnya menjadi tembus pandang, tubuhnya sedikit bergetar, dan organ dalamnya mulai beresonansi dengannya, seolah-olah tubuhnya sedang dimurnikan. Seiring waktu, tubuhnya akan berubah. Chu Feng belum pernah merasa senyaman ini. Teknik pernapasannya lebih efektif, jika dia melakukan ini setiap hari, fisiknya pasti akan terus menguat. Tak lama kemudian, dia berhenti. Teknik pernapasan ini membutuhkan waktu yang sangat sedikit setiap hari, sangat tepat, dan begitu waktunya habis, melanjutkannya tidak akan berpengaruh. Serbuk sari, katalis. Chu Feng yakin itu terkait dengan tanaman merambat perak dari malam sebelumnya, bunga-bunga yang mekar dan kabut putih yang berkabut semuanya telah diserap olehnya, menyebabkan evolusi yang cepat. Fisikku telah meningkat pesat, membuat teknik pernapasan ini semakin cocok. Dia merenung. Serbuk sari, fisik, dan teknik pernapasan tak terpisahkan, jalan di depan akan sulit, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa itu. Setelah makan sederhana berupa buruan liar, Chu Feng berangkat. Mari kita uji kecepatanku. Pohon-pohon besar di kedua sisi jalan tampak kabur dan melesat melewatinya. Chu Feng berlari kencang diiringi hembusan angin, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Alasan utamanya adalah kecepatannya yang luar biasa. Larinya yang panik menciptakan arus udara yang menakjubkan, dan langkah kakinya yang berat seringkali membuat tanah retak. Dalam waktu sekitar 10 detik, Chu Feng sudah berada 5 mil jauhnya. Kecepatannya terlalu cepat, tidak seperti yang bisa dilakukan manusia. Di sepanjang jalan, burung-burung dan binatang buas terkejut, menatap sosoknya yang menjauh seolah-olah dia adalah monster. Manusia normal mana yang memiliki vitalitas seperti itu? Tidak diragukan lagi, statistik kehidupan Chu Feng sangat tinggi dan menakutkan. Dia bisa berlari sekitar 260 meter per detik. Chu Feng sendiri terkejut dan takjub. Kecepatan ini hampir 3 kali lipat kecepatan aslinya, menjadikannya monster sejati. Dengan kecepatan maksimumnya saat ini, satu lompatan saja bisa menempuh puluhan atau bahkan ratusan meter, yang sangat menakutkan. Bahkan tanpa busur petir agung, aku bisa menjelajahi dunia. Chu Feng yakin dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia bertemu dengan dewa bersayap perak lagi, dia tidak perlu mundur atau menggunakan busur agungnya. Selanjutnya, dia menguji pendengaran dan penglihatannya, yang semuanya telah meningkat secara dramatis. Salah satu nilai ini akan menimbulkan sensasi jika dilaporkan. Berdiri di sini, dia dapat mendeteksi beberapa nyamuk yang terbang di kejauhan, dan bahkan melihat pola pada tubuh mereka. Dia juga bisa mendengar dengungan nyamuk. Tentu saja, ini membutuhkan konsentrasi yang intens dan koordinasi dengan teknik pernapasannya. Tidak, aku perlu mematikan indera ini secara normal. Chu Feng merasa bahwa memiliki indera yang terlalu tajam juga merepotkan, ada terlalu banyak kebisingan di dunia, dan dia akan menangkap gerakan sekecil apapun. Tidak perlu mengaktifkan inderanya kecuali dia pergi ke tempat-tempat berbahaya. Dia menyadari bahwa selama dia mematikan energinya sendiri, tubuhnya tidak akan mengeluarkan aroma, dan kulitnya tidak akan berkilau, membuatnya
Tampak seperti orang biasa. Ini tidak masalah untuk menghindari perhatian. Akhirnya, dia mulai menguji kekuatannya, mencari target yang cocok sambil berjalan. Sebuah batu besar seberat puluhan ribu kilogram muncul di hadapannya. Chu Feng mendorong tanah dengan sekuat tenaga, bergegas ke arahnya dengan suara mendesing, lalu mengayunkan tinjunya ke depan. Bang! Kedua tinjunya, seperti tanduk Raja Iblis Banteng, menghantam batu besar itu, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, hingga tubuhnya mengikutinya. Boom! Dalam sekejap, dia muncul dari sisi lain batu besar itu, membawa puing-puing. Dia seperti pedang tajam, membelah rintangan, menerobos dengan mudah. Chu Feng menatap tinjunya, lalu ke tubuhnya yang kristal, benar-benar merasakan kekuatannya sendiri. Kali ini, menuju Sun Tian, dia tidak takut akan tantangan. Dia menyadari bahwa banyak senjata api tidak efektif melawannya, peluru tidak dapat menembus tubuhnya. King Kong dikenal karena tubuhnya yang tak terkalahkan, memiliki fisik terkuat di antara manusia super saat ini, kebal terhadap peluru dan mengabaikan banyak senjata api. Sekarang, Chu Feng merasa dia pasti bisa mencapai itu, bahkan mungkin lebih kuat. Sun Tian, aku datang. Setelah menguji kekuatannya, Chu Feng merasa sangat bersemangat. Baru kemudian dia mengaktifkan komunikatornya, memeriksa berbagai pesan dan pemberitahuan saat dia bepergian. Benar saja, di antara panggilan tak terjawab, ada puluhan dari calo saja. Itu tak henti-hentinya, mungkin karena dia menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur. Panggilan terakhir datang beberapa menit yang lalu. Adapun pesan teks, jumlahnya bahkan lebih banyak, semuanya mengutuk Chu Feng, menyebutnya tidak setia dan bajingan. Saat ia membaca pesan teks, alat komunikasinya berdering, Yellow Ox menelepon lagi. Chu Feng menjawab dengan tenang, berkata, "Hei, Yellow Ox, apa? Ah, kau tidur nyenyak." Kemudian, ia dengan cepat menjauhkan alat komunikasi dari telinganya. Mo. Suara raungan memekakkan telinga terdengar dari ujung alat komunikasi yang lain. Chu Feng berpikir ia bijaksana, jika tidak, raungan yang terus-menerus itu akan membuat telinga Yellow Ox berdenging. Yellow Ox sangat marah. Ia belum tidur sepanjang malam, dan orang itu berani bertanya apakah ia tidur nyenyak. Sungguh menjengkelkan. Ini provokasi. Mereka sebaiknya tidak bertemu lagi dalam waktu dekat, atau Yellow Ox yakin ia akan menghajarnya habis-habisan. Chu Feng tersenyum, dengan suasana hati yang baik, dan melanjutkan perjalanannya sambil berbicara dengan Yellow Ox. Ia tetap sangat tenang, tidak menyebutkan benih dari malam sebelumnya. Yellow Ox tentu saja marah, ingin datang dan memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya mengapa bunga gunung begitu cerah. "Kakak, akhirnya aku berhasil menghubungimu." Tak lama kemudian, suara lain terdengar dari ujung alat komunikasi. Itu Zhou Quan, suaranya bergetar karena menangis. Dia merebut alat komunikasi itu dan berbicara kepada Chu Feng, air mata mengalir di wajahnya. "Aku tidak tidur semalaman. Sapi itu terus mencoba berbicara denganku." Petik 2. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya pada sapi itu semalam? Itu. Zhou Quan mengeluh kepada Chu Feng, suaranya masih bergetar karena isak tangis. Malam itu, sapi itu sama sekali tidak bisa tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur juga. Sapi itu terus menarik-narik Zhou Quan, berbicara tanpa henti, seperti cerewet.
Nak, aku peringatkan kamu, jangan mengganggu sapi itu. Tiba-tiba, sapi hitam besar itu juga datang, merebut alat komunikasi, dan mengaum pada Chu Feng, mengancamnya dengan keras. Karena juga tidak tidur sepanjang malam, sapi itu, seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, terus mencoba berbicara dengannya, bahkan tidak takut dipukul. Bagaimana aku berani mengganggu sapi? Chu Feng terkekeh kering, lalu menambahkan, aku bahkan tidak makan daging sapi lagi. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Mo, sapi hitam besar itu meraung. Chu Feng dengan cepat melempar komunikator ke samping, suaranya terlalu keras. Dia sedikit khawatir bahwa suara bising sapi itu mungkin merusak komunikator. Nak, aku peringatkan kau, jangan macam-macam dengan sapi, atau aku akan memukulmu lain kali kita bertemu. Ancam sapi hitam besar itu. Chu Feng tidak berbicara, diam-diam bersumpah bahwa ketika dia sampai di Suntian, dia akan makan daging sapi rebus, daging sapi tumis, daging sapi semur, daging sapi kari, makan sepuasnya. Akhirnya, sapi kuning itu merebut komunikatornya. Sapi kuning, aku merindukanmu. Apakah kamu makan dengan baik? Tidur, cukup nyenyak. Apa yang tadi kamu katakan? Aku tidak mengerti. Mo. Sapi kuning itu kembali kesal. Jelas, ia ingin Chu Feng menjelaskan situasi benih itu secara detail, tetapi pria itu sengaja berpura-pura bingung. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Cepat cari tempat terpencil, jauh dari si penipu itu, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu secara detail, bisik Chu Feng. Kalau tidak, sapi itu akan mengamuk. Sapi itu akhirnya tenang, mengambil alat komunikasi, dan bergegas pergi. Chu Feng menceritakan apa yang telah terjadi, menjelaskan detailnya, dan akhirnya mengambil beberapa foto benih seputih salju dengan alat komunikasi dan mengirimkannya. Di ujung lain alat komunikasi, sapi itu terluka, asap putih mengepul dari lubang hidungnya dan api menyembur dari telinganya. Ia sangat marah, ia telah menunggu hampir 20 hari tanpa melihat apapun. Kemudian, begitu benih itu pergi, benih itu tidak hanya berkecambah tetapi juga berbunga dan berbuah. Bukankah ini sengaja dirancang untuk mengganggunya? Mo, sapi jantan itu menendang, lalu membenturkan kepalanya ke gunung berbatu, meretakkan tanah di bawahnya. Rasanya seolah seluruh hal langit berubah menjadi abu-abu, kehilangan benih ajaib seperti itu adalah kesalahan yang tak termaafkan. Sapi jantan itu dipenuhi penyesalan. Seandainya saja ia menunggu beberapa hari lagi, atau bahkan menghindari pergi ke Gunung Kunlun sama sekali. Ia merasa sangat sakit hati dan terus melenguh. Akhirnya, sapi jantan itu mengeluarkan tangisan yang unik dan menyedihkan, mo, awuo. Apakah ia bermutasi? Apakah ia memiliki darah dari ras lain? Zhou Kuan bertanya-tanya, hanya untuk didorong oleh sapi jantan hitam besar itu. Akhirnya, Chu Feng mengirim pesan teks lain. Sapi jantan, ingatlah untuk mencari banyak tanah eksotis saat kau pergi ke Gunung Kunlun. Kemas semuanya dan bawa kembali. Benih seputih salju itu masih menunggu untuk berkecambah. Sapi jantan itu menunduk, dan setelah melihat pesan itu, ia merasa semakin sengsara. Mo, awuo. Di kejauhan, sapi jantan hitam besar itu mendongak dan berkata, benarkah ia bermutasi? Chu Feng bersemangat dan berlari kencang ke utara, berteriak, Suntian,
aku datang. Bab 83 Dalin Temple mengejutkan dunia. Matahari bersinar terang, menerangi pegunungan dan hutan. Kabut menghilang, dan raungan berbagai binatang buas bergema di pegunungan, sementara burung pemangsa berputar-putar di atas kepala. Inilah pemandangan di luar kota Jiangning. Sejak perubahan dahsyat di dunia, tempat ini menjadi semakin sulit dipahami. Lanskap di banyak tempat telah berubah, menjadi agak asing dibandingkan masa lalu. Untungnya, monster-monster di dalam pegunungan purba yang tiba-tiba muncul tidak dapat melarikan diri. Jiangning adalah salah satu kota terbesar di negara ini, dan kantor pusat Tianshan Bioteknologi terletak di sini. Keluargamu juga tinggal di kota ini. Sebuah taman yang luas, villa keluargamu, memiliki gaya arsitektur retro dan pemandangan yang indah. Ruang tamu luas, didekorasi dengan indah, dan dilengkapi dengan barang-barang antik, kursi dan meja teh sebagian besar terbuat dari kayu rosewood. Apakah Anda sudah menghubungi Chen Hai? Tanya seorang pria paruh baya. Ini adalah anggota penting keluargamu, bernama Mu Qinghe, ayahmu. Belum, jawab seseorang yang asing. Mendengar itu, Mu Qinghe meletakkan cangkir tehnya, membiarkan aroma harumnya menyebar di sekitarnya. Dia mengerutkan kening, berdiri, dan perlahan mondar-mandir sambil berkata, sesuatu telah terjadi. Paman, itu tidak mungkin, bukan? Chen Hai sangat kuat, dia belum tentu lebih lemah dari King Kong. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa saja lolos tanpa cedera, kata Mu Zuo, yang masih cukup muda, sekitar 20 tahun. Aku juga tidak ingin mempercayainya. Lagi pula, aku sangat berharap padanya, bahkan memberinya perisai paduan logam. Tapi kita belum bisa menghubunginya sepanjang malam. Pasti ada sesuatu yang terjadi, kata Mu Qinghe dengan muram. Sebagai ayahmu, dia tentu saja lebih khawatir tentang masalah ini daripada orang lain. Apakah King Kong sekuat itu? Mu Zuo skeptis. Panggilan terakhir Chen Hai kepada mereka menyebutkan bahwa dia sedang mengejar King Kong. Selain itu, perisai paduan logam itu dicampur dengan logam misterius itu, sangat kuat dan dapat meningkatkan pertahanannya secara signifikan, kata Mu Zuo. Teknik tinju Chen Hai luar biasa. Jika dia menemukan buah eksotis yang tepat, dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal dan menjadi master tingkat atas, kata Mu Qinghe. Menemukan orang seperti itu bukanlah hal yang mudah. Bagi Mu Qinghe, kehilangan Chen Hai sama saja dengan kehilangan seorang ahli tingkat atas di antara makhluk gaib. Dengan buah misterius itu, pencapaian Chen Hai di masa depan akan sangat menakutkan. Sepertinya seni bela diri kuno benar-benar akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Zaman keemasan teknik fisik telah tiba, kata Mu Zuo. Teknik fisik dapat mendorong evolusi, jadi tentu saja sangat penting. Mu Qinghe mengangguk, jelas mengetahui banyak rahasia, dan berkata, seni bela diri kuno selalu misterius dan tidak pernah sepenuhnya menurun. Setelah mengonsumsi buah misterius itu, selain teknik fisik, apakah ada cara lain untuk membantu evolusi? Tanya Mu Zuo. Tentu saja, jawab Mu Qinghe dengan percaya diri. Kemudian, dia mulai mengkhawatirkan Chen Hai, benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya, karena itu akan menjadi kerugian besar baginya. Kota Jiangning, distrik Villa Bihuan. Di ruang tamu yang megah, Su Wanyi juga sedang membicarakan Chen Hai dengan Lin Yeyu.
King Kong begitu kuat sampai membunuh Chen Hai. Su Wanyi cukup terkejut. Mungkin bukan King Kong. Mungkin orang lain. Lagi pula, Chen Hai hanya menghilang sementara. Dia mungkin belum mati, kata Lin Yeyu sambil mengerutkan kening. Jika dia diam-diam dimusnahkan, itu akan mengerikan. Mungkinkah itu monster seperti murid Sakyamuni? Tanya Su Wanyi curiga. Sulit untuk dikatakan. Lin Yeyu menggeleng kepalanya. Tak lama kemudian, mereka mengganti topik pembicaraan. Su Wanyi menyebutkan bahwa seseorang ingin mengundangnya untuk membintangi drama pasca apokaliptik, yang seharusnya sangat inspiratif dalam iklim saat ini, dengan dunia yang mengalami perubahan dahsyat sebagai latar belakang utamanya. Konon semua perannya dimainkan oleh bintang-bintang papan atas. Su Wanyi agak bersemangat untuk mencoba, karena dia pernah populer di layar kaca, tetapi secara bertahap memudar dari pandangan publik setelah menikah dengan Lin Yeyu. Kudengar selama pertempuran Gunung Taihang, beberapa orang sembarangan melakukan pengambilan gambar di sana. Mungkin itu bisa berguna bagimu, kata Lin Yeyu. Orang-orang itu dicemooh di industri ini. Drama epik macam apa yang bisa dibuat oleh sutradara tak terkenal seperti mereka? Jangan sampai aku terlibat dengan mereka, orang-orang akan menertawakanku, kata Su Wanyi. Tunggu, ada yang tidak beres. Kau tidak keberatan jika aku ikut serta? Dia sepertinya baru tersadar. Tidak, tidak apa-apa selama kau mau. Aku bukan salah satu dari orang tua di klan itu, kata Lin Yeyu sambil tersenyum. Setelah Lin Yeyu pergi, Su Wanyi bergumam pada dirinya sendiri, Chu Feng, kematian adikku mungkin tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku tetap sangat tidak menyukaimu. Ekspresinya dingin. Chu Feng, yang telah disebut-sebut oleh kedua belah pihak, melaju menuju Sun Tian. Di sepanjang jalan, dia melihat beberapa desa yang ditinggalkan, yang sudah lama kosong, dengan beberapa binatang aneh berkeliaran, pemandangan yang sangat membebani hatinya. Beberapa penduduk desa telah pindah sendiri, sementara yang lain mengalami malapetaka, diserang oleh makhluk bermutasi, dan semua penduduk desa tewas. Bercak darah besar terlihat di beberapa desa. Chu Feng terhubung ke internet melalui komunikatornya untuk menonton berbagai laporan berita. Benar saja, dalam 2 hari terakhir, banyak tragedi serupa telah terjadi, dan negara saat ini sedang melakukan operasi penyelamatan, mengirimkan pasukan untuk membasmi binatang buas aneh yang berkeliaran di dekat desa-desa. Chu Feng menyadari bahwa masa damai telah berakhir, dan binatang buas yang bersembunyi di berbagai tempat akhirnya muncul, menjadi semakin berbahaya dan menakutkan. Melewati daerah-daerah tersebut, dia dengan tegas mengambil tindakan, pernah membunuh sekelompok anak babi hutan bermutasi di sebuah desa. Mereka sangat ganas, mereka telah menghancurkan seluruh desa. Bagaimana mungkin ada sekelompok anak babi hutan? Mungkinkah mereka tidak berevolusi karena memakan buah-buahan eksotis, melainkan karena terpapar serbuk sari? Hati Chu Feng mencekam. Buah-buahan eksotis langka, sebuah tanaman biasanya hanya dapat menghasilkan satu. Tetapi serbuk sari berbeda, itu mungkin menyebabkan makhluk di sekitarnya bermutasi secara bersamaan. Mempertimbangkan faktor ini, ekspresi Chu Feng menjadi serius. Jumlah binatang buas mungkin lebih banyak dari yang dibayangkan orang. Namun, kawanan babi hutan ini tidak terlalu kuat, mungkin karena serbuk sarinya terlalu tersebar. Di sepanjang jalan, Chu Feng melihat beberapa desa terpencil lainnya, yang membuat hatinya semakin berat.
Pada saat yang sama, ia juga beberapa kali melihat pasukan mengepung dan membunuh binatang buas dengan senjata berat. Bunuh. Melihat seekor anjing raksasa hitam setinggi 5 atau 6 meter menabrak kendaraan lapis baja, Chu Feng bergegas maju dan meninju kepalanya hingga tembus. Duk. Darah berceceran, dan anjing raksasa hitam itu mati. Chu Feng tidak berlama-lama, menghilang dalam sekejap. Ini hanyalah sebagian dari apa yang dilihatnya di sepanjang jalan. Ia dapat membayangkan bahwa kejadian seperti itu bukanlah hal yang jarang terjadi di berbagai tempat. Masa lalu yang indah telah berakhir. Jelas, setelah perubahan dahsyat di dunia, berbagai krisis mulai muncul satu demi satu. Saat senja, Chu Fei melewati sebuah desa yang relatif terpencil dan menemukan bercak-bercak darah yang besar, tetapi masih ada orang-orang di sana yang belum melarikan diri. Di pintu masuk desa, beberapa anak, kotor dan jelas menderita, duduk bersama sambil menghela napas. Hampir tidak ada anak muda yang sehat. Ada binatang buas aneh di sini. Mengapa kalian tinggal? Tanya Chu Feng saat memasuki desa. Dia tahu desa ini berbahaya dan dia harus segera melarikan diri. Tempat-tempat yang sering dikunjungi binatang buas aneh terlalu berbahaya. Kami ingin melarikan diri, tetapi beberapa kerabat kami berada di tangan monster, kata seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 atau 14 tahun, matanya merah. Monster, apa yang terjadi? Chu Feng terkejut dan bertanya lebih lanjut. Tak lama kemudian, amarah membuncah dalam dirinya. Seekor binatang buas aneh yang kuat meniru Raja Iblis legendaris, bertindak dengan sangat kejam. Di dekatnya, binatang buas lain, yang dikenal sebagai Iblis Angin Hitam, memaksa sebagian besar penduduk desa untuk menggali guanya, menggunakan berbagai bentuk paksaan. Ia mengancam para tetua dan orang lemah yang tersisa agar tidak melarikan diri, atau ia akan melahap mereka yang telah ditangkapnya. Apakah ia benar-benar telah menjadi iblis? Chu Feng tercengang, tetapi niat membunuh terlintas di matanya. Kakak, kami sangat lapar. Seorang anak berkata, mendongak menatapnya dengan wajah kecil. Anak-anak lain mendekat dengan malu-malu. Jangan takut, tunggu sebentar. Chu Feng melangkah pergi, lalu tiba-tiba mempercepat langkahnya di tempat yang sepi, bergegas menuju punggung gunung seperti embusan angin. Seekor rubah hitam sedang membuat kekacauan di sana, menggali sebuah gua besar untuk membangun apa yang disebut rumah besarnya. Ketika Chu Feng tiba, dia melihat binatang aneh itu di dalam gua. Ukurannya sangat besar, sekitar 7 atau 8 meter panjangnya, matanya menyipit, dan ia sedang mendengarkan berbagai laporan berita yang dibacakan kepadanya. Benar saja, setelah bermutasi, binatang itu memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Ia memahami aktivitas manusia. Iblis angin hitam itu mengumpulkan berita dari internet, yang sungguh luar biasa. Ia kejam, ketika lapar, ia akan menelan orang hidup-hidup secara utuh. Desis. Chu Feng sangat marah. Tanpa menunda-nunda, dia segera menyerang. Rubah hitam ini sangat kuat, jika tidak, ia tidak akan meniru Raja Iblis legendaris dengan membangun gua. Ia bahkan bertukar beberapa pukulan dengan Chu Feng, mampu melepaskan angin hitam yang mengerikan. Jika itu adalah manusia super biasa, mereka benar-benar tidak akan mampu menahannya dan akan hancur berkeping-keping. Angin hitam itu sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng,
itu masih belum ada apa-apanya. Asteris puff. Asteris Chu Feng melompat beberapa meter tingginya, menerkam binatang buas itu, dan melepaskan pukulan kanan yang kuat, menembus dahi binatang raksasa itu dan melenyapkan rubah hitam yang telah menjadi ancaman bagi daerah tersebut. Gua ini menampung banyak pria yang kuat, yang, setelah diselamatkan, menangis dan tertawa. Beberapa hari terakhir ini seperti mimpi buruk bagi mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seekor rubah dapat menguasai mereka seperti ini? Dunia telah berubah, menjadi semakin tidak dapat dipahami. Banyak makhluk berevolusi, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Era ini mengerikan bagi umat manusia, keunggulan mereka telah hilang. Setelah diselamatkan, penduduk desa bersiap untuk segera pindah, merasa mereka tidak dapat tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Chu Feng memberitahu mereka bahwa pasukan mungkin akan segera tiba dan telah bergerak ke daerah ini, mereka bisa menunggu di sini. Wajahnya gelap, sengaja diolesi abu, tidak ingin ada yang melihat wajah aslinya, karena takut akan menimbulkan masalah. Sebelum pergi, Chu Feng pergi ke pegunungan dan membun. Beberapa binatang buas, membawanya kembali, memanggangnya sendiri, dan membagikannya kepada anak-anak. Mendengar tawa gembira mereka membuatnya merasa puas. Malam itu, beberapa kendaraan lapis baja tiba. Chu Feng pergi tanpa berlama-lama. Malam berlalu, fajar menyingsing, dan Chu Feng mulai berlari dengan kecepatan penuh. Dia ingin segera bertemu orang tuanya dan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di jalan, jadi dia bergegas dengan putus asa. Akhirnya, pada siang hari, dia tiba di kota Suntian. Pada saat ini juga, berita menimbulkan kehebohan. Gunung Song, dengan banyak kuil dan biara kuno, menunjukkan kualitas luar biasa setelah perubahan dahsyat di dunia. Beberapa makhluk mirip kera menduduki daerah ini dan pernah bertempur hebat melawan pasukan makhluk bodi, mengalahkan mereka. Meskipun masalah ini dirahasiakan, banyak pihak yang mengetahuinya. Bodi, yang memiliki gen seorang murid Sakyamuni, bukanlah tandingan bagi makhluk-makhluk mirip kera itu. Selama periode ini, hanya sedikit pihak yang berani menyerang Gunung Song, karena mereka yang melakukannya akan mengalami kekalahan telak. Beberapa pihak memperkirakan bahwa kekuatan salah satu kera purba itu tidak lebih lemah dari ular putih Gunung Taihang, tak terukur. Yang terpenting, ia memiliki indera ilahi yang menakutkan, memungkinkannya untuk menghindari bahaya terlebih dahulu, bahkan senjata paling ampuh dalam peperangan modern pun mungkin tidak mampu membunuhnya. Di balik Gunung Song terletak gunung primordial, dan jika ia merasakan sesuatu yang tidak beres, ia dapat melarikan diri ke ruang terlipat kapan saja. Selain itu, makhluk-makhluk mirip kera ini belum menyebabkan banyak pertumpahan darah, sehingga daerah itu relatif damai. Tentu saja, Gen Bodi tidak akan melihatnya seperti itu, mereka menderita kerugian besar. Justru karena alasan inilah semua pihak sangat waspada terhadap daerah itu. Baru hari ini, tidak ada yang mengharapkan pergerakan apapun di Gunung Song. Kera tua itu baru-baru ini melantunkan kitab suci di sebuah kuil kuno, tetapi hari ini ia muncul dan secara resmi mengumumkan bahwa ia akan mendirikan sebuah sekte bernama Kuil Dalin. Hal ini menyebabkan kegemparan besar, dan semua pihak tidak dapat tetap tenang. Silakan beri suara untuk buku ini. Minggu baru telah dimulai, dan saya menargetkan peringkat terbaik, jadi silakan beri suara untuk mendukung saya.
Bab 84 Gunung tingkat atas yang berlumuran darah. Seekor kera tua mendirikan sebuah sekte, mengguncang dunia. Orang-orang terkejut, kedamaian berkuasa di mana-mana. Semua orang membicarakannya, dampaknya sangat besar. Itu adalah makhluk aneh, bukan manusia, namun ia telah menduduki Gunung Song dan mendirikan sebuah sekte, sungguh luar biasa. Nama, Kuil Dalin, memiliki kualitas magis, menyebar ke seluruh negeri dan terukir dalam ingatan setiap orang. Zaman macam apa yang kita jalani? Munculnya jenis makhluk yang berbeda, apakah umat manusia akan mengalami kemunduran? Bagi burung dan binatang buas, ini adalah zaman keemasan yang gemilang, tetapi bagi umat manusia, ini adalah krisis terbesar dalam sejarah. Beberapa meratap, beberapa berteriak. Internet meledak, semua orang mendiskusikannya, kehebohan melebihi semua harapan. Jangan takut, ada makhluk berevolusi yang kuat di antara manusia, tidak lebih lemah dari jenis makhluk yang berbeda ini. Itu adil. Dengan perubahan di dunia, peradaban manusia mungkin akan melompat maju lagi, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ini adalah kesempatan besar. Beberapa orang penuh percaya diri. Pada hari ini, nama Kuil Dalin dikenal di seluruh negeri. Saat penyelidikan semakin mendalam, berbagai kebenaran tentang Gunung Song terungkap. Rumput yang bermutasi dan tunas-tunas luar biasa di Gunung Song bukan hanya beberapa tanaman, jumlahnya cukup untuk membuat makhluk-makhluk luar biasa menjadi gila. Seseorang membocorkan rahasia tersebut. Lebih dari satu konglomerat besar telah melancarkan serangan, ingin menaklukkan Gunung Song. Karena terlalu misterius. Setelah pergolakan dunia, Gunung Song menunjukkan fenomena luar biasa, awan emas muncul dari beberapa puncak gunung, pohon-pohon aneh tumbuh di beberapa tebing, dan rumput-rumput aneh tumbuh satu demi satu di depan beberapa kuil. Bagaimana mungkin perubahan-perubahan ini tidak menarik? Konglomerat-konglomerat besar, setelah mengetahui hal ini, merasa iri dan mengirimkan banyak ahli untuk menyerang, tetapi sayangnya, semuanya kembali dengan tangan kosong. Di antara mereka, Bodi Jin menderita kerugian terbesar. Beberapa kera sangat menakutkan, yang terkuat di antaranya adalah kera tua yang dapat berbicara bahasa manusia dan memahami manusia. Ia memiliki kemampuan luar biasa yang tampak sulit dipercaya. Pada saat ini, seseorang dari Bodi Jin maju. Karena berita telah bocor, mereka menawarkan untuk mengungkapkan sebagian kebenaran. Di Gunung Song, terdapat beberapa pohon bodi yang sangat mistis, diselimuti cahaya keemasan yang kabur, dan memancarkan aroma yang aneh. Bodi Jin yakin bahwa pohon-pohon ini melampaui imajinasi, jauh lebih unggul daripada rumput atau pohon aneh apapun yang telah mereka temukan sejauh ini. Di antara mereka, sebuah pohon bodi berusia 1000 tahun bahkan lebih luar biasa, dikabarkan sebagai pohon keramat, cahayanya yang memancar membuat seluruh gunung tampak sangat suci. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa kekuatan-kekuatan besar menjadi gila, melancarkan serangan sengit ke tempat itu. Gunung Song begitu mistis, siapapun yang luar biasa akan tergoda, dan para taipan besar, yang semuanya ambisius, tidak akan rela membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, tentu saja ingin merebutnya. Namun, mereka tidak mengantisipasi bahwa makhluk-makhluk luar biasa itu juga begitu peka, dan bahkan lebih kuat. Seekor kera tua mengalahkan semua kekuatan, memimpin bangsanya untuk akhirnya menduduki tempat itu. Ketika kebenaran terungkap, seluruh wilayah gempar. Siapa yang tidak menginginkannya?
Bahkan mereka yang bukan makhluk luar biasa pun tergoda, berharap mereka bisa segera menyerbu Gunung Song dan merebut pohon Bodhi berusia 1000 tahun itu, terlalu memikat. Bahkan Chu Feng pun terbakar hasrat. Dia tercengang, meskipun dia sudah tahu ada pohon-pohon aneh di Gunung Song, dia tidak menyangka pohon-pohon itu akan begitu menakjubkan. Dengan begitu banyak tumbuhan dan pohon langka, itu cukup untuk membuat orang gila, membuat mereka tertarik tanpa bisa ditolak, desah seseorang. Bahkan makhluk luar biasa lainnya, setelah mendengar berita itu, mungkin juga akan menjadi gila. Tetapi orang-orang juga mengerti bahwa kera-kera itu telah mendapatkan pijakan dan kemungkinan besar tidak akan dikalahkan. Kekuatan manusia utama semuanya telah dikalahkan, siapa yang berani menantang mereka? Kecuali negara turun tangan. Seketika, banyak yang mengerti bahwa ucapan manusia kera tua dan pendirian kuil hutan agung adalah deklarasi kepada dunia bahwa ia tidak takut akan tantangan. Jelas, ia ingin mengukur reaksi dari semua pihak. Tak lama kemudian, Bodhi Jin adalah yang pertama angkat bicara, mengumumkan pengabaiannya terhadap Gunung Song dan penarikan diri sepenuhnya dari perjuangan. Bahkan mereka pun mundur, orang-orang menyadari bahwa kera tua itu lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Semua hal memiliki roh, semua makhluk setara. Hari itu, kera tua itu mengucapkan beberapa kata damai, menunjukkan ketidakbersediaannya untuk menyakiti orang yang tidak bersalah dan kesediaannya untuk hidup berdampingan dengan manusia. Pada saat yang sama, ia secara halus menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan pejabat tinggi yang relevan. Setelah mengalahkan kekuatan-kekuatan besar, ia mulai menunjukkan niat baik. Kera tua ini benar-benar luar biasa. Ia benar-benar ingin memasuki kota metropolitan manusia dan berani berbicara dengan para petinggi. Banyak yang tercengang. Beberapa orang kaya terdiam, mereka menyadari bahwa kera tua itu ingin melegitimasi dirinya sendiri dan akhirnya menjadi kekuatan transenden seperti mereka. Segera, kuil Dalin akan menerima murid, tanpa memandang ras, siapapun yang memiliki kedekatan dipersilakan. Pengumuman dari kera tua di Gunung Song ini sekali lagi menimbulkan sensasi. Semua orang tercengang. Ambisi kera tua itu sangat besar, mendirikan kuil Dalin bukanlah janji kosong. Banyak yang tergoda. Gunung Song sudah memiliki banyak kuil, termasuk kuil-kuil kuno dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Di zaman kuno, tempat itu terkenal dan dikenal sebagai kuil Shaolin. Sekarang, kera tua itu telah mendirikan sebuah sekte bernama Kuil Dalin, sebuah langkah dengan implikasi yang mendalam. Dunia sedang bergejolak, dan orang-orang membicarakannya. Suntian adalah salah satu kota terbesar di negara itu. Gedung-gedung pencakar langit berdiri berdampingan, jalan-jalan lebar dipenuhi orang, dan toko-toko penuh dengan barang dagangan. Kembali ke tempat yang ramai seperti itu, Chu Feng merasa sedikit tidak pada tempatnya. Tepat di luar kota, banyak gunung kuno berdiri megah. Sisi ini sangat makmur, sementara sisi sebaliknya menyerupai tanah primitif, pemandangan yang aneh. Berbagai binatang buas dan burung pemangsa berkeliaran di pegunungan di luar kota. Chu Feng telah melihat area tak berpenghuni yang luas dalam perjalanannya, dan tidak tahu berapa banyak makhluk asing yang telah dia bunuh. Sekarang, memasuki kota metropolitan modern, rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Kontrasnya terlalu besar. Dia tidak ingin berlama-lama, jadi dia memanggil taksi, ingin segera bertemu orang tuanya.
Sesampainya di rumah mereka, dia mendapati mereka tidak ada di sana, keduanya sedang bekerja dan belum pulang. Jelas, ketertiban terjaga dengan baik di kota Suntian, semua industri berfungsi normal, dan kota saat ini sangat stabil. Akhirnya kembali, Chu Feng menghela napas lega, dia memiliki kunci rumah. Rumah itu tidak berubah, seperti biasanya, yang sedikit menenangkannya. Chu Feng Online terus mengikuti berbagai laporan tentang kuil Dalin. Dia memiliki firasat bahwa ini baru permulaan, dan mungkin makhluk asing lainnya juga akan bergerak. Kuil D. Dalin sebenarnya memiliki pohon Vajra Bodhi berusia 1000 tahun, harta karun legendaris. Ini adalah peluang besar yang bahkan diincar oleh para calo, desahnya. Ada banyak laporan tentang pohon Vajra Bodhi. Konon, begitu pohon Bodhi ini berbunga dan berbuah, mereka dapat mendorong evolusi cepat berbagai organisme, dengan efek yang mengerikan. Sebagian besar tanaman yang ditemukan sejauh ini hanya dapat berbunga dan berbuah satu kali. Namun, pohon Bodhi Vajra di kuil Dalin di Gunung Song berbeda, konon pohon itu berbunga dan berbuah setiap tahun setelahnya. Terutama pohon berusia 1000 tahun itu, potensinya tak terbayangkan. Siapa yang tidak iri? Para taipan kaya itu mungkin berdarah di dalam hati. Untungnya, masih ada gunung dan sungai terkenal, mereka dapat memperebutkannya di medan perang lain, dan memiliki target lain. Chu Feng pernah mendengar Lin Wei menyebutkan hal ini, dan setelah melakukan pencarian yang cermat, ia memang menemukan bahwa berbagai tempat tidak damai, terutama daerah-daerah di dekat gunung-gunung terkenal itu. Gunung Longhu, Gunung Emei, Gunung Putuo, Gunung Zhongnan, Gunung Kongtong. Semua daerah ini menyimpan jejak pertempuran. Namun, seseorang menekan laporan tersebut, sehingga sekarang hanya sedikit diskusi, hanya sedikit rumor yang beredar. Chu Feng dapat membayangkan bahwa tempat-tempat itu pasti dipenuhi dengan pertempuran berdarah yang sengit. Gunung Song memiliki pohon Bodhi Vajra, gunung-gunung terkenal lainnya yang tak kalah kuat mungkin juga memiliki spesies mistis mereka sendiri. Seseorang mengunggah foto daring, mengungkapkan bahwa pertempuran mengerikan terjadi di Gunung Wudang, di mana tebing-tebingnya dilaporkan berlumuran darah merah. Foto yang diunggah orang itu buram, samar-samar menunjukkan manusia dan monster yang lebih mengerikan bertarung di Gunung Wudang, dengan sosok-sosok muncul di berbagai puncak. Namun, foto itu segera dihapus. Jelas, berita tentang medan perang di gunung dan sungai terkenal sedang ditekan secara artifisial, mencegah laporan apapun. Chu Feng merasa gelisah dan agak resah. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memanggil kedua lembu itu. "Lembu, apakah kau sudah bangun?" tanya Chu Feng sambil tersenyum setelah menelepon. Lembu itu ingin menendangnya, mengingat kejadian kemarin, ia masih marah. Jika Chu Feng berdiri di depannya, ia pasti sudah menerekamnya sejak lama. "Mo, maksudmu kau sudah bangun sejak tadi, dan merindukanku setelah seharian tanpa menelepon." Lembu itu marah, ia menganggap Chu Feng hina dan jahat, dengan kulit yang lebih tebal daripada kulitnya sendiri. "Jangan terburu-buru, aku ingin membicarakan sesuatu yang besar denganmu, sesuatu yang menggemparkan dunia, bagaimana?" Chu Feng merendahkan suaranya, terdengar sangat penting. "Bicaralah." Si lembu mengirim pesan. "Ada begitu banyak gunung terkenal di dunia, mengapa repot-repot pergi ke Kunlun? Mari kita rebut satu gunung saja dan lihat mana yang lebih baik," desak Chu Feng.
Lembu kuning itu mengembik beberapa kali, yang berarti ia sudah lama ingin melakukan ini. Kalau begitu mari kita laksanakan. Chu Feng tersenyum. Lembu kuning itu menghela napas dan mengirim pesan kepada Chu Feng yang mengatakan bahwa semua gunung terkenal saat ini berlumuran darah. Intensitas pertempurannya tak terbayangkan, dan ia tidak bisa ikut campur. Pesan itu dengan jelas menyatakan bahwa semua orang sekarang haus darah. Semua ingin merebut gunung untuk mengamankan tempat mereka di dunia. Bodi Jin, Institut Penelitian Prakin, Bioteknologi Surgawi, Institut Peradaban Ekstraterestrial, semuanya bertempur melawan alien. Darah mengalir seperti sungai, mencapai puncaknya. Hanya saja belum dilaporkan. Para taipan besar menyadari bahwa jika mereka ingin mendominasi suatu wilayah di masa depan, mereka harus menaklukkan gunung spiritual tingkat atas, fondasi bagi kebangkitan mereka. Karena vegetasi di gunung spiritual tingkat atas terlalu luar biasa, di luar imajinasi. Si sapi kuning tidak berdaya, mereka saat ini adalah kultivator independen, sendirian dan terisolasi, tidak mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan dahsyat itu. Di mana si sapi hitam besar? Tanya Chu Feng. Nak, siapa yang kau panggil si sapi hitam besar? Pendengaran si sapi hitam besar terlalu tajam, dia mendengarnya dari kejauhan dan berteriak. Chu Feng terkekeh kering. Dia sebenarnya hanya ingin mendapatkan beberapa informasi dari si sapi hitam besar. Si sapi hitam besar, apakah kau tidak tergoda? Tanyanya hati-hati. Si sapi hitam besar merasa semuanya sangat canggung, seolah-olah dia adalah semacam bos dunia bawah, dan membentak dengan kesal, dasar bocah nakal, kau sedang berbuat jahat, mencoba mendapatkan informasi dariku. Bukan. Maksudku, kita bisa memanggil semua saudara-saudara kita sesama banteng. Misalnya, kau kembali ke Gunung Kunlun, panggil anjing mastif Tibet itu, dan burung emas besar itu, dan kumpulkan lebih banyak pasukan. Mari kita lakukan serangan besar-besaran dan rebut gunung spiritual tingkat atas, saran Chu Feng. Dengan adanya Gunung Kunlun, mengapa mereka harus bersusah payah seperti itu? Biar ku katakan, pertempuran di barat bahkan lebih sengit, setiap jengkal tanah diperebutkan dengan darah, tidak ada yang akan pergi. Kata banteng hitam besar, bagaimana kalau kita melancarkan serangan mendadak? Seperti di kuil Dalin di Gunung Song. Bukankah monyet tua itu akan meninggalkan gunung untuk bertemu dengan para elit manusia? Kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup dan mengambil beberapa keranjang buah bodi. Setelah mendengar tentang kuil Dalin di Gunung Song, banteng hitam besar itu menggertakkan giginya dan berkata, monyet itu adalah saudara angkatku. Aku tidak akan pergi. Kemudian, ia dengan tegas mengakhiri panggilan tersebut. Tidak lama kemudian, lembu kuning itu mengiriminya pesan, mengungkapkan cerita di baliknya. Lembu hitam besar itu diam-diam menyelinap ke Gunung Song, hanya untuk dikejar dan dibunuh dengan brutal. Dia dipukuli, dan dia masih menyebut dirinya saudara angkat. Chu Feng hampir tidak bisa berkata-kata. Hanya mencoba menyelamatkan muka. Lembu kuning itu juga berkata dengan nada menghina. Namun, ia segera berteriak dan memutuskan kontak, karena lembu hitam besar itu menemukan trik kecilnya dan memberinya pukulan telak. Chu Feng meletakkan alat komunikasi dan merenung sejenak. Tentu saja, dia tidak cukup gila untuk ingin menaklukkan gunung spiritual tingkat atas. Dia hanya ingin mendapatkan informasi dari lembu hitam besar itu. Tampaknya tenang sekarang, tetapi sebenarnya, semua gunung terkenal berlumuran darah,
pertempuran sengit, dan itu mengerikan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Nuei. Dia pasti sedang mengalami masa sulit sekarang. Chu Feng mengerutkan kening. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Dia cepat-cepat bangun, pasti orang tuanya pulang. Bab 85 Rumah. Pintu terbuka, dan seorang pria berusia awal 50-an masuk. Ia tidak tua, hanya beberapa uban di pelipisnya, rambutnya sebagian besar hitam, dan ia memiliki aura yang anggun. Di belakangnya ada seorang wanita, juga hampir 50 tahun, dengan mata yang ramah dan sikap yang lembut, tetapi sekarang ia memasang ekspresi khawatir. Mereka adalah orang tua Chu Feng, Chu Ziyuan dan Wang Jing. Aku ingin tahu di mana Xiao Feng. Aku sangat khawatir, kata Wang Jing, yang baru saja pulang dan mengeluarkan alat komunikasinya untuk menghubunginya. Dalam 2 hari terakhir, kerusuhan tiba-tiba terjadi di berbagai tempat, binatang buas aneh mulai menyerang desa-desa, menyebabkan banyak pertumpahan darah, yang benar-benar membuatnya takut. Xiao Feng bilang dia pulang dengan mobil bersama seseorang, dan ada orang asing di dalam mobil. Dia pasti baik-baik saja, jangan khawatir, Chu Ziyuan menenangkan istrinya, tetap tenang. Ibu, ayah, seru Wang Jing, terkejut, melihat ke arah ruang tamu. Ia melihat Chu Feng berjalan menuju pintu masuk, dan kekhawatiran di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Xiao Feng, kau sudah kembali. Meskipun Chu Feng sudah dewasa, Wang Jing masih menganggapnya seperti anak kecil. Ia segera menghampirinya dan meraih lengannya, menatapnya dari atas ke bawah dengan senyum lebar. Ia sangat khawatir beberapa hari terakhir ini, takut Chu Feng mungkin berada dalam bahaya di luar. Senang sekali kau sudah kembali. Chu Ziyuan juga sangat gembira. Anak bodoh, kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau sudah kembali? Wang Jing memarahinya. Aku ingin memberi kalian kejutan. Chu Feng tersenyum. Begitu banyak hal telah terjadi selama ini, banyak keluarga tidak dapat berkumpul kembali karena bencana alam yang telah mengganggu jalan di banyak tempat. Sekarang keluarga telah berkumpul kembali, mereka tentu saja sangat gembira. Katakan pada ibu apa yang ingin kau makan, dan ibu akan membuatnya untukmu. Senyum Wang Jing tidak pudar sejak ia melihat Chu Feng kembali. Aku ingin makan daging sapi. Chu Feng terus memikirkannya. Akhirnya kembali ke Sun Tian, ia tidak perlu lagi khawatir tentang kedua sapi itu. Membelinya memang tidak mudah, tapi tidak apa-apa. Suruh ayahmu mencari kenalannya, kata Wang Jing. Chu Ziyuan mengangguk dan hendak pergi. Ayah, ibu, tidak perlu, aku sudah membelinya semua. Chu Feng segera menghentikan mereka, khawatir dengan masalah seperti ini. Setelah perubahan dahsyat, pasokan makanan normal baik-baik saja, tetapi beberapa makanan agak langka, seperti daging sapi, karena jalan menuju padang rumput utara terputus, sehingga transportasi menjadi sulit. Chu Feng membuka lemari es dan mengeluarkan beberapa potong besar daging segar. Banyak sekali, bagaimana kamu bisa membeli semuanya? Keduanya terkejut, karena persediaan seperti itu sangat langka sehingga bahkan uang pun tidak dapat menjamin pembelian yang mudah. Aku membelinya di jalan. Aku khawatir akan kekurangan pasokan di Sun Tian, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ada daging sapi yang dijual di jalan. Seekor sapi bermutasi dan menyerang orang di mana-mana. Sapi itu dibunuh oleh makhluk gaib yang lewat dan dijual di tempat, jelas Chu Feng. Memang benar,
Itu adalah sapi yang menimbulkan malapetaka. Setelah bermutasi, meskipun tidak memakan daging manusia, ia tetap menyerang orang dengan ganas. Ketika Chu Feng menemukannya di jalan, ia sedang mengamuk dan hampir menghancurkan sebuah desa. Chu Feng tidak ingin menceritakan kebenaran kepada keduanya, karena takut hal itu akan menimbulkan berbagai masalah bagi mereka. Makanan ini praktis adalah pesta daging sapi rebus, daging sapi tumis, daging sapi semur. Nak, ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kau begitu menyukai daging sapi? Mes. Meskipun meja penuh dengan hidangan, semuanya pada dasarnya sama, kata Wang Jing. Kau tidak ditendang oleh sapi bermutasi dalam perjalanan ke sini, kan? Karena mengenal putranya dengan baik, Chu Ziyuan menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya apakah Chu Feng mungkin telah menderita di tangan sapi bermutasi. Kau benar. Aku baru-baru ini diganggu oleh seekor sapi. Kuku sapi hitam besar itu sebesar ini, ya, hampir sebesar baskom air. Ia hampir menendangku dan mengancamku, jadi aku harus membalas dendam, kata Chu Feng. Apa, kau benar-benar dekat dengan sapi bermutasi? Di mana kau terluka? Biar kulihat, kata Wang Jing dengan sangat khawatir. Bukan apa-apa, bagaimana mungkin aku diganggu oleh sapi? Ia tidak menendangku. Ibu, masakan ibu benar-benar luar biasa, sangat lezat. Chu Feng segera mengganti topik pembicaraan. Ayo, minum-minum dengan ayah. Jarang sekali kita makan sebanyak ini hari ini. Chu Ziyuan sangat senang. Oke. Chu Feng segera menuangkan anggur. Dunia ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan seekor monyet bertindak seperti raja, tanpa hukum dan tidak terkendali, mendirikan sekte di Gunung Song. Ini seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Setelah minum beberapa gelas anggur, wajah Chu Ziyuan memerah, dan dia mulai membicarakan hal-hal yang dilaporkan di berita. Monyet itu tidak jahat. Setidaknya ia tidak menghancurkan kota seperti ular putih itu. Tinggal di kuil, seharusnya ia sangat baik. Kata Wang Jing. Kau tidak mengerti. Monyet tua itu sangat licik dan mungkin sangat kuat. Jika kau benar-benar memprovokasinya, ia mungkin bisa membalikkan dunia. Kata Chu Ziyuan. Bagaimana mungkin? Monyet itu terlihat sangat baik, dengan wajah yang ramah. Itu bukan makhluk ganas. Wang Jing membantah, merasa bahwa monyet-monyet di kuil Dalin di Gunung Song bukanlah orang jahat. Apa yang bisa kau simpulkan dari itu? Monyet adalah makhluk yang bisa berbalik melawanmu dalam sekejap. Kau tidak bisa melindungi diri dari mereka. Kata Chu Ziyuan. Kau berprasangka, hanya saja kau pernah dicakar monyet saat masih muda di Gunung Song, dan kau masih mengingatnya. Wang Jing menggoda, kau salah paham. Chu Ziyuan tersipu. Chu Feng terkekeh di sampingnya. Lihat, bahkan putramu pun mengolok-olokmu. Wang Jing ikut tertawa. Makan malam berlangsung lama. Keluarga itu sangat bahagia dan gembira. Ayah, ibu, jika kalian tiba-tiba tumbuh tanduk atau bisa menyemburkan api, apakah kalian akan merasa aneh? Keluarga itu menonton TV dan makan buah, dan Chu Feng bertanya dengan santai. Bukankah itu akan membuat kita menjadi monster? Ya. Kurasa manusia super zaman sekarang lebih mirip iblis. Mendengar ini, Chu Feng hampir memuntahkan sepotong apel. Dia tidak menyebutkan kacang pinus ungu setelahnya. Dia tidak menyangka orang tuanya begitu perhatian,
dia berencana untuk meneliti secara online apa yang akan terjadi jika mutasi seperti itu terjadi. Misalnya, transformasi Zhou Kuan benar-benar menakjubkan. Sementara yang lain bisa menyembunyikan ciri-ciri mereka, dia tidak bisa. Setiap perubahan lebih mencolok daripada yang sebelumnya, seolah-olah dia ingin semua orang tahu betapa dominannya penampilannya. Ngomong-ngomong, Xiao Feng, senang sekali kau kembali, kata Wang Jing sambil tersenyum saat menonton TV. Ada apa? Tanya Chu Feng curiga. Aku punya teman baik yang keponakannya sangat cantik. Aku melihatnya langsung terakhir kali, dia bahkan lebih cantik dari para selebriti itu. Aku secara khusus meminta temanku untuk mengenalkannya padamu, kata Wang Jing dengan antusias. Chu Feng merasa sakit kepala dan segera berlari kembali ke kamarnya. Xiao Feng, biar kukatakan, kau tidak boleh melewatkan yang satu ini. Gadis itu memiliki aura yang luar biasa. Kudengar dia teman sekelas Dewi Nasional Jiang Luoshen, dan dia sama cantiknya. Chu Feng menyeka keringatnya, dia tidak menyangka akan dijodohkan dalam kencan buta di hari pertama nih. Kembali ke rumah. Dia tahu orang tuanya menikah dan memiliki anak di usia yang sudah lanjut, hampir 30 tahun, mempersiapkannya sejak dini untuk mencegahnya mengikuti jejak mereka. Setelah beberapa saat, Chu Feng tenang dan tersenyum. Mungkin seperti inilah kehidupan normal. Dia merasa sedikit tidak nyaman sebelumnya, tetapi setelah direnungkan, bukankah kebanyakan orang tua seperti ini? Apa yang baru-baru ini dia alami? Belajar sihir dari sapi kuning, bertarung di punggungan ular putih, membunuh Chen Hai, menjelajah ke pegunungan purba, dan melawan binatang buas yang aneh. Mungkin ini adalah hal-hal yang tidak normal. Periode sesingkat ini telah mengubah perspektifku. Chu Feng menghela napas. Di masa lalu, dia tidak percaya pada mitos dan legenda, tetapi baru-baru ini dia secara pribadi mengalami terlalu banyak hal aneh, yang benar-benar revolusioner. Chu Feng terhubung ke internet melalui komunikatornya dan dengan hati-hati membaca beberapa laporan, ingin mengetahui berbagai gejala setelah mengonsumsi buah eksotis. Secara umum, gejalanya bervariasi dari orang ke orang, dengan orang yang berbeda mengalami hal yang berbeda. Malam tiba, langit berbintang bersinar terang. Chu Feng berdiri di depan jendela yang terbuka, berlatih teknik pernapasan khusus, pagi dan malam tanpa gagal. Malam ini, ia merasa sangat istimewa, berbeda dari biasanya. Sejak evolusinya, fisiknya telah meningkat secara signifikan, dan teknik pernapasan khususnya telah berubah secara bertahap. Di pagi hari, ia diselimuti cahaya keemasan, yang sudah jelas maknanya. Sekarang, bahkan di malam hari, keadaan telah berubah. Sebelumnya, cahaya lembut menyinarinya, tetapi sekarang muncul gumpalan kabut hitam, sangat tipis, namun dapat dirasakannya. Gumpalan kabut hitam ini, satu demi satu, sangat dingin, meresap ke dalam tubuhnya. Bahkan lebih baik. Serunya terkejut. Tubuhnya terasa seperti sedang dibersihkan, dingin hingga ke tulang, tetapi sangat efektif. Daging dan darahnya lebih transparan, organ dalamnya bersinar, dan fisiknya berevolusi secara halus. Setelah menyelesaikan teknik pernapasan, Chu Feng merasa segar dan sangat nyaman, kecepatan evolusinya telah meningkat. Ia tahu ini adalah hal yang baik. Huang Niu, ada masalah besar dengan teknik pernapasan. Chu Feng segera menghubungi Huang Niu. Huang Niu terkejut dan menanyakan secara tertulis apa yang telah terjadi.
Saat aku sedang berlatih teknik pernapasan khususku, seekor iblis menyerang, turun dari langit dengan kabut hitam dan mencoba masuk ke dalam tubuhku. Mata sapi itu melebar, ekspresinya benar-benar aneh, seolah-olah ia melihat hantu. Kemudian, dipenuhi rasa iri dan dengki, ia menatap Chu Feng dengan tajam, menggertakkan giginya, hampir meludah, jelas sangat kesal. Apakah itu serangan iblis, atau aku yang berhasil menembus dan melampauimu dengan selisih yang besar? Tanya Chu Feng sambil terkekeh. Serangan apanya? Sapi itu mengetik dengan marah. Kemudian, ia mengabaikan Chu Feng. Chu Feng mencoba menghubunginya, tetapi sapi itu dengan tegas mematikan komunikatornya, meninggalkannya dalam keadaan menggantung. Sapi sialan,